Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Hello Mr. Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan strategi cara menjawab soal TOEFL khususnya reading, yaitu skill berikutnya, skill 8, ada find definition from structural clues. Jadi menemukan definisi suatu kata daripada petunjuk struktural. Jadi kalau kita baca bukunya Longmin, nanti kita akan temui bahwa di skill ini intinya dia akan menanyakan dua hal, yaitu kita diminta akan menentukan arti kata dalam suatu teks yang mana informasinya itu memang sudah ada dalam teks tersebut. Yang kedua, kita juga akan diminta untuk mencari makna kata atau arti kata yang mana informasinya itu berupa petunjuk struktural. Jadi petunjuk struktural itu nanti apa saja kita akan bahas setelah ini. Jadi ini adalah contoh daripada pertanyaan tentang definisi daripada petunjuk struktural tadi. Yaitu misalkan di sini ada in behaviorism in line 2, a psychologist is concerned with bla bla bla. Jadi kita diminta untuk mencari tahu makna kata behaviorism dalam teks tersebut. Kita harus tahu dulu ya jenis pertanyaannya. The first one is, what is the meaning of X in line Y? The word X in line Y is closest in meaning to. The word X in line Y could best be replaced by. Jadi intinya tiga pertanyaan ini dia menanyakan arti kata dari suatu teks. Oke, ini adalah jenis structural clues yang ada dalam suatu teks, dan ini modal ya untuk kita tahu definisi daripada suatu kata. Jadi biasanya structural clues ini posisinya dia berada setelah kata yang ditanyakan. Misalkan seperti tadi, kata behaviorism. Maka setelah kata behaviorism bisa jadi nanti ada punctuation. Punctuation itu nanti ada tanda baca. Lalu restatement atau pernyataan ulang. Dan yang ketiga adalah examples atau contoh. Nah misalkan nih, yang mudah aja ya kita kasih contoh. Misalkan yang berkaitan dengan tanda baca. Misalkan yang ditanyakan adalah tentang kita mudah aja, misalkan ikan. Ikan, binatang yang hidup di perairan yang biasanya memiliki sirip dan insang. Bisa juga itu berupa restatement atau pernyataan ulang. Ya, misalkan ikan or ya, atau binatang yang hidup di perairan yang memiliki insang dan sirip. Nah, misalkan kalau yang dengan examples bagaimana? Kita bisa menggunakan such as, ya, seperti. Ya. Ikan seperti lele, bawal, tongkol merupakan ikan yang umum atau lazim dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Jadi tiga jenis structural clues ini biasanya dipakai untuk menjelaskan definisi dari suatu kata. Di sini selain koma juga ada parenthesis atau tanda kurung, lalu ada dashes atau tanda penghubung atau strip gitu ya. That is yaitu, in other word dengan kata lain, i.e. ini sebagai atau yaitu ya. Lalu ada for example sebagai contoh, ig juga sama contohnya. Untuk teknik menjawab pertanyaan ini, kita seperti biasa temukan kata yang ditanyakan, temukan dulu ya vocabulary yang ditanyakan, lalu baca bagian kalimat yang terdapat petunjuk struktural tersebut dengan hati-hati. Yang terakhir kita bisa lakukan eliminasi untuk jawaban yang tidak sesuai atau salah. Nah ini adalah contoh ya, supaya bisa lebih jelas. Nomor 1, in behaviorism in line 2, a psychologist is concerned with. Jadi kata behaviorism ini ya dalam baris kedua. Berarti kita langsung ditemukan kata behaviorism dalam baris kedua. Nah, ini artinya apa? Ya, a conscious thought pattern, observable actions or unobservable action. Nah, jadi kita temukan, setelah kita temukan katanya
Ya, kita temukan apakah ada structural clues. Nah, structural clues-nya di sini berupa thesis ya, atau tanda penghubung. Ya. Jadi, setelah kita temukan structural clues-nya, kita baca itu kalimat yang memiliki structural clues tersebut. Jadi mulai dari the belief that the role of psychologist is to study behavior sampai which is not. Nah, setelah itu baru kita cocokkan satu persatu. Conscious thought pattern, apakah ini pengertian daripada behaviorism? Ya. And conscious thought pattern, observable actions or unobservable action. Jadi jawaban yang betul adalah yang observable action, yaitu kita bisa lihat the belief that the role of the psychologist is to study behavior which is observable. Ya, jadi di sini jawaban yang pas adalah yang C, observable action. Action sama dengan, sebenarnya ini adalah sinonim ya daripada tindakan atau perilaku or behavior. Ya, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2. What is positive reinforcement in line 8? Langsung cari baris ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, positive reinforcement such as price, food, or money. Jadi mulai dari such as sampai di akhir kalimat ini merupakan pengertian daripada positive reinforcement. Nah, kita cocokkan ya. Such as, seperti price, food, or money were more effective. Jadi kita harus bisa menyimpulkan sendiri ya. Price, pujian, food, makanan, atau money, uang, ini merupakan gift, reward, bribe, or penalty. Gift, hadiah, reward, penghargaan, a bribe, itu suap, penalty, atau hukuman. Jadi yang pas jawabannya adalah yang reward atau penghargaan. Karena biasanya kita ketika menghargai seorang, maka kita akan memberikan pujian, kemudian makanan, atau berupa uang. Lanjut ke nomor 3. What is negative reinforcement in line 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so the last sentence. Negative reinforcement or punishment. Nah, ini adalah restatement ya. Kan tadi ada 3, ada restatement, ada example, ada punctuation. Nah, ini kebetulan structure clues-nya itu berupa restatement. Ada or, lalu ada that is, i.e. ya. Nah, berarti di sini pengertian daripada negative reinforcement adalah punishment. Jawaban yang betul adalah yang D. Okay, everyone, so it is time for you to practice. Jadi di sini ada 5 soal, silakan bisa teman-teman coba kerjakan. Dan untuk jawabannya bisa dilihat di akhir video. Okay, everyone, that's all for today's lesson. I'm so sorry if there is any mistake. So thank you very much for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment.
Okay, so that's all for the lesson today. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, atau komen jika konten ini atau video ini dinilai bermanfaat buat pembelajaran bahasa Inggris. And see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.